Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Biansel. Di sini saya menerima servisan Samsung J7 Pro dengan kondisi kerusakan. Di sini dia matol, dikarenakan di sini dia short atau korslet. Dan di sini saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel, apabila tegangan pada HP Samsung J7 Pro ini dan kita memberikan tegangan di power supply dan dia naik sekitar 3 garis sebelum menekan on off, berarti handphone ini yaitu dia terkena short atau korslet. Dan di sini saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel cara mendeteksi atau mencari tegangan yang short pada Samsung J7 Pro ini menggunakan power supply. Oke, di sini tegangan yang saya butuhkan di sini 4 volt dari kabel power supply atau power supply saya. Oke, di sini sahabat Biansel bisa memperhatikannya bagaimana cara saya mencari tegangan short pada Samsung J7 Pro ini. Oke, pertama-tama di sini kabel merah saya berikan di pivot dan jarum power supply sudah naik 3 garis. Oke, di sini sahabat Biansel bisa melihat. Di sini saya memberikan tegangan 4 volt di daerah konektor baterai, dia sudah naik 3 garis. Oke, di sini saya ingin memperlihatkan bahwa tegangan yang keluar pada tombol power di sini cuma keluar 0,6, sedangkan yang diperlukan untuk tegangan power di sini dia itu keluar 3,7 volt. Berarti tegangan pivot dia tidak muncul ke daerah PA, IC charge, IC power dan IC WiFi, dikarenakan handphone ini dia short. Dan di sini saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biansel, apabila di sini saya memberikan tegangan 4 volt di daerah IC audio dan IC PA, IC charge, di sini dia sudah terdeteksi bahwa handphone ini short. Oke, di sini letaknya kesambungan pada konektor baterai dan di sini terletak IC audio. Dan di sini saya ingin memperlihatkan lagi pada sahabat Biansel, apabila saya memberikan tegangan 4 volt langsung ke daerah IC audio, di sini dia langsung naik sekitar 0,2 di atas power supply. Sabar, di sini saya agak zoom sehingga sahabat Biansel bisa melihat. Di sini sambungan dari baterai memang sudah tegangan 4 volt. Dan apabila saya berikan, di sini dia sudah naik 3 garis. Oke. Dan apabila saya berikan di tegangan audio 4 volt, di sini dia naik 0,2. Dan disinilah kita bisa mendeteksi bahwa tegangan handphone ini yaitu short, artinya korslet. Lalu di sini saya ingin memberikan tegangan langsung pada pivot atau mencek di daerah IC PA, apakah dia juga bisa mengeluarkan tegangan 4 volt atau tidak. Tetapi pertama-tama sini saya buka dulu kalengnya untuk memberikan tegangan pivot atau 4 volt di daerah IC PA. Oke, sabar, di sini saya buka dulu kalengnya. Oke sahabat Biansel, jika ingin channel ini terus bisa berkarya buat sahabat Biansel, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan lonceng sehingga channel ini dapat terus memberikan tutorial-tutorial yang lebih bermanfaat buat sahabat Biansel semua. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga handphone yang dia kerjakan bisa tembus dan normal.
Oke, setelah kalengnya terlepas atau terbuka, lalu di sini saya ingin memberikan tegangan 4 volt atau pibat di daerah IC-PA. Karena di daerah IC-PA ini dia mengeluarkan tegangan 4 volt atau pibat. Oke, di sini saya cek lagi menggunakan power supply, dan kabel merah ini saya jepitkan pada pinset untuk bisa mendeteksi apakah handphone ini masih short. Oke, di sini tegangannya masih short apabila saya memberi tegangan 4 pibat di daerah IC-PA. Oke, sahabat Biancel bisa melihat jarum power supply di atas sudah naik 0,2. Dan apabila saya memberikan tegangan 4 volt di daerah pibat atau di konektor baterai, di sini dia keluar cuma 0,7. Oke, di sini sahabat Biancel bisa melihat, dan di sini sebenarnya dia keluar 4 volt di daerah IC-PA apabila kita memberikan tegangan pibat di konektor baterai. Dan di sini dia tidak mengeluarkan tegangan 4 volt dikarenakan IC cas masih ada. Oke, di sini sahabat Biancel bisa melihat apabila saya memberikan tegangan 4 volt, di sini dia naik 0,2. Dan di sini saya ingin meraba bahwa letak yang short ini di daerah mana. Oke, di sini saya raba dulu. Di sini dia tetap masih panas di daerah IC cas. Dan cara mendeteksi handphone ini, dan kita ingin mengetahui bahwa IC manakah yang short, terlebih dahulu kita membuka IC cas sehingga lebih mudah di saat kita mencari tegangan atau IC mana yang short pada Samsung J7 Pro ini. Oke, di sini saya buka dulu kalengnya dan ingin mencabut IC cas di Samsung J7 Pro ini sehingga kita lebih mudah di saat mencari atau ingin menemukan IC manakah yang short atau korslet. Oke. Oke, setelah kalengnya terbuka atau terlepas, di sini saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biancel di daerah IC cas ini dia mengeluarkan tegangan pibat atau 4 volt. Dan di sini saya ingin memberikan tegangan pada power supply. Ya, yang hitam di sini ground dan yang merah saya jepitkan di pinset, lalu memberikan tegangan 4 volt atau pibat di daerah IC cas. Dan apabila di sini saya berikan tegangan 4 volt di daerah IC cas, di sini dia naik sekitar 0,2. Sabar ya. Oke, di sini dia naik 0,2. Berarti handphone ini masih short. Dan di sini saya meraba di daerah IC cas. Di sini IC cas yang naik 0,2. Tetapi di sini penyebabnya bukan pada IC cas, tetapi pada IC yang lain. Dan bagaimana cara kita ingin mengetahui bahwa IC manakah yang rusak selain IC cas ini? Di sini kita ingin mengangkat dan ingin mengetahui bahwa letak IC yang short ada di mana setelah kita angkat IC cas ini. Oke, tetapi cara mengangkat IC ini saya percepat karena di sini saya tidak mengajar tentang bagaimana cara mengangkat IC, tetapi di sini saya mengajar atau memberitahu pada sahabat Biancel bagaimana cara mendeteksi atau mencari tegangan yang short pada Samsung J7 Pro ini. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi di sini untuk pengukurannya setelah IC casnya terangkat.
Oke, di sini saya periksa dulu tegangan, di sini masih 4 volt. Oke, seperti biasa kabel hitam di ground. Lalu kabel merah ini saya jepitkan di pinset dan meletakkannya di konektor baterai, dan ingin mengecek tegangan di IC PA ini. Di sini sudah tidak short karena IC charge-nya sudah kita lepas. Dan di sini saya ingin mengecek tegangan di daerah IC PA. Di sini sudah tidak ada tegangan 4 volt atau 0,7. Oke, di sini saya ingin memperlihatkan bahwa kondisi IC charge itu masih bagus. Oke, lalu di sini saya agak perbesar sehingga sahabat Biancel bisa melihat. Lalu di sini saya mengecek tegangan di daerah IC PA. Oke, di sini dia sudah tidak ada keluar tegangan 4 volt maupun 0,7. Oke, lalu di sini saya berikan 4 volt langsung dari power supply ke IC PA. Oke, sabar. Di sini dia belum kena ya. Di sini dia sudah masuk atau saya sudah beri tegangan 4 volt, dan di sini tegangannya langsung naik 0,4. Dan di sini kita bisa meraba atau mendeteksi bahwa IC mana yang sebenarnya rusak atau short. Oke, lalu di sini saya ingin mencari letak yang short di daerah IC charge, memberikan tegangan 4 volt di daerah IC charge dan IC audio. Oke, di sini saya berikan tegangan 4 volt di daerah IC charge, dan penyambung baterai juga di sini 0. Di sini di daerah IC audio dan IC charge mendeteksi tegangan short yaitu 0,4 di power supply. Lalu di sini saya ingin meraba di manakah letak IC yang short ini atau yang rusak. Dan setelah saya meraba di daerah eMMC atau CPU, di sini tidak ada yang hangat-hangat. Lalu di sini saya coba kembali mengecek daerah yang short di daerah IC PA atau IC power. Oke, di sini saya coba meraba di daerah IC PA. Di sini dia tidak short. Di daerah IC charge, konektor charge juga tidak ada. Oke, di sini tidak ada yang panas atau yang hangat. Ups, di sini untuk kabel groundnya lepas. Lalu di sini saya ulangi kembali untuk mencari di daerah IC lampu juga. Di sini tidak ada, dan IC power juga tidak ada. Dan di sini saya sudah agak menemukan titik terang sedikit di daerah IC charge. Sekeliling di sini ada yang short. Padahal saya tadi sudah mencari letak yang hangat di atas, namun saya tidak menemukan. Dan di sini saya ingin melanjutkan mencari tegangan short ini, memberikan tegangan pivot di daerah IC audio. Lalu saya meraba ulang di daerah IC charge. Di sini ada yang terasa hangat. Oke. Ya, di sini saya sudah temukan penyebab short ini, yaitu terletak pada IC WiFi yang di dalam kaleng ini. Di sini letak IC WiFi Samsung J7 Pro. Oke, di sini saya ingin membuka kalengnya terlebih dahulu, ingin memperlihatkan pada sahabat Biancel. Oke. Oke, setelah kalengnya terlepas, lalu di sini saya ingin mengukur atau ingin merasakan apakah memang penyebab kerusakan handphone ini yaitu IC WiFi. Lalu di sini saya mengambil lagi kabel power supply, ingin memperlihatkan pada sahabat Biancel. Oke, sabar. Seperti biasa kabel hitam di ground. Lalu di sini kabel merah saya jepitkan di pinset. Tetapi di sini apabila kita memberikan di konektor baterai, dia tidak bisa mendeteksi karena IC charge-nya saya sudah lepas. Dan di sini saya berikan tegangan 4 volt di daerah IC PA dan ingin meraba IC WiFi. Oke,
Ternyata memang IC WiFi ini penyebab kerusakan handphone Samsung J7 Pro ini. Dan di sini saya berikan lilin sehingga sahabat Biancel bisa melihat bahwa IC WiFi ini yang short atau korslet. Oke, di sini saya letakkan kabel pibat di IC PA. Oke, di sini sahabat Biancel bisa melihat bahwa lilin di daerah IC WiFi ini meleleh. Oke, di sini sahabat Biancel bisa memperhatikan di saat saya memberikan tegangan pibat atau 4 volt di daerah IC PA, lilin ini bisa meleleh karena kepanasan oleh IC WiFi ini. Oke, sahabat Biancel di sini bisa memperhatikannya. Oke, dan penyebab kerusakan handphone Samsung J7 Pro ini yaitu terletak pada IC WiFi. Dan begitulah cara saya mendeteksi atau mencari IC yang short. Oke, tetapi di sini videonya saya percepat untuk cara mengangkat IC WiFi ini. Oke. Oke, setelah IC WiFi-nya terlepas, lalu di sini kita ingin mencek ukurannya atau tegangannya. Apakah memang di sini shortnya sudah hilang? Oke, seperti biasa kabel hitam di ground dan kabel merah saya jepitkan di pinset, lalu memberikan tegangan langsung di IC PA. Oke, di sini untuk tegangan shortnya sudah hilang karena jarum power supply saya sudah menunjukkan jarum normalnya. Oke. Lalu di sini saya ingin memasang kembali IC cas yang setelah saya cabut tadi. Dan penyebab kerusakan handphone ini yaitu IC WiFi dan bukan IC cas ini. Oke, di sini saya memasang dulu IC casnya, tetapi untuk videonya sini saya percepat untuk cara memasang IC casnya. Oke. Oke, setelah IC casnya terpasang, lalu di sini kita kembali mengukur tegangannya. Apakah memang tegangan sudah normal dan di daerah IC PA sudah bisa mengeluarkan tegangan 4 volt dan IC audio, begitu pula di IC cas. Oke, di sini sahabat Biancel bisa memperhatikannya. Saya berikan pertama-tama di sini di daerah konektor baterai, di sini sudah tidak naik 3 garis dan sudah normal di jarum power supply. Oke, lalu di sini saya ingin mengecek tegangan pibat di daerah PA. Di sini juga sudah bisa keluar 4 volt. Oke. Dan di sini saya langsung memberikan tegangan 4 volt di PA di jarum power supply warna merah. Oke, di sini sudah tidak short. Sabar. Oke, di sini sudah normal. Dan di sini saya berikan langsung lagi tegangan 4 volt di daerah IC audio dan di IC cas. Oke, sabar, di sini sahabat Biancel bisa melihat jarum power supply di atas sudah normal dan handphone ini kayaknya sudah normal dan bisa dinyalakan. Oke, di sini saya pasang dulu di prime-nya, ingin memperlihatkan pada sahabat Biancel hasil dari mencari IC yang short atau mendeteksi atau cara mendeteksi HP short Samsung J7 Pro ini. Dan sahabat Biancel di sini bisa menerapkan setiap jenis handphone yang apabila kita menjepit di power supply atau memberikan tegangan di power supply, dia langsung naik sekitar 3 garis atau 4 garis.
di sini kita jangan langsung memonis bahwa kerusakan handphone itu yaitu terletak pada IC power. Tetapi terlebih dahulu sahabat Biancel di sini mengecek tegangan pivot di setiap komponen handphone yang kalian kerjakan. Oke, di sini saya pasang dulu LCD-nya. Lalu di sini saya coba untuk mengecas terlebih dahulu. Apakah memang handphonenya sudah menyala dan normal? Oke. Alhamdulillah, ternyata handphonenya sudah normal dan sudah bisa mengecas. Tetapi di sini untuk baterainya kemungkinan dia kosong sekali karena sudah lama dia di dalam mesin ini dan menguras. Oke, di sini saya coba dulu ingin memperlihatkan lagi tegangan jalur power pada Samsung J7 Pro ini, yaitu dia sudah bisa mengeluarkan tegangan 3,7 volt untuk tegangan tombol power. Oke, di sini saya menggunakan lagi power supply. Oke, di sini sudah keluar 3,7 volt. Lalu di sini saya ingin menggabungkan dan ingin menyalakan handphone ini. Ya, jarum power supply saya di atas sudah bermain, berarti handphone ini sudah menyala. Lalu di sini saya ingin mengecas ulang dan ingin memberikan tegangan baterai ini menggunakan power supply. Oke, sabar, di sini saya memberikan dulu tegangan baterainya atau mengisi baterai menggunakan power supply. Dan di sini saya mengecas ulang apakah memang dia sudah bisa terisi atau belum. Ya, di sini sudah bisa mengisi tetapi masih gambaran petir. Dan di sini saya coba menginput atau memberikan, tetapi di sini saya ingin memperlihatkan pada sahabat Biancel IC WiFi di atas saya belum pasang. Oke, di sini saya ingin memberikan tegangan baterai yaitu dengan cara menggunakan power supply. Oke, sabar. Di sini masih 0. Ya, di sini saya ingin memberikan tegangan power supply untuk baterai ini sehingga dia bisa terisi dan kita bisa menyalakan handphone ini dan melihat hasilnya. Oke, sambil mengecas dan dibantu oleh tegangan power supply untuk lebih cepat mengisi dia punya baterai. Ya, kemungkinan di sini dia sudah terisi. Ya, di sini sudah terisi 1%. Lalu di sini handphonenya sudah bisa dinyalakan. Oke, di sini handphonenya sudah menyala. Oke, dan mantap. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy, yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐